Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Koiratul Koira, Andre Rizaldo, Niki Audina, saya sendiri Masito, Nelma Ilida, dan Suci Rahmania. Di materi yang akan kami tampilkan kali ini, kami akan menjelaskan tentang isi artikel jurnal kami mengenai pengaruh keperlakuan manajer terhadap proses pengembalian keputusan pada toko Eri Jamaan Payakumbuh. Yang pertama akan dijelaskan oleh Koiratul Koira. Pengertian proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi bisnis adalah sebuah proses kritis yang melibatkan analisis, evaluasi, dan pemilihan dari berbagai analisis tindakan yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi bisnis itu sendiri. Proses pengambilan keputusan tidak lepas dari sumber daya manusia yang berperan penting dari awal proses pengambilan keputusan sampai dengan hasil keputusan tersebut dijalankan. Menurut para ahli, pengertian dari pengambilan keputusan diantaranya yang pertama menurut Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Eisenhower, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Profil usaha. Yang pertama, nama toko. Toko ini bernama Toko Eri Jamaan Payakumbuh. Bergerak di bidang industri dan pakaian yang beralamat di Pasar Payakumbuh lantai 2 Blok Timur. Tahun didirikan pada tahun 1982 oleh orang tua dari Bapak Riki Haryanto Wirman yang bernama Bapak Eri. Motivasi berdirinya usaha ini yaitu untuk memperjualbelikan bahan tekstil yang kemudian berkembang menjadi industri seperti bed cover, mukena, dan sajadah, batik, dan juga menerima hantaran pernikahan. Cabang toko ini beralamat di Jalan Tan Malaka Bunian, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Selanjutnya, permasalahan yang pertama, keputusan diambil hanya berdasarkan pendapat manajer tanpa mempertimbangkan karyawan lain. Yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab untuk karyawan tidak jelas. Dilihat dari karyawan yang seharusnya bekerja di bagian penjualan tekstil dapat masuk ke bagian penjualan mukena dan sajadah atau batik. Yang ketiga, tidak adanya pertemuan rutin yang dilakukan untuk menampung ide-ide atau masukan terkait dengan perkembangan dan permasalahan yang terjadi di toko. Yang keempat, sikap manajer yang kurang tegas dalam menegakkan aturan dan mengevaluasi hasil keputusan yang telah dilakukan. Yang kelima, pengambilan keputusan dilakukan hanya pada persepsi baik atau buruknya pendapat tersebut, tanpa mempertimbangkan risiko yang akan terjadi di masa depan. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil tidak melalui proses riset pasar dan informasi terkait lainnya. Kesimpulan, dari penelitian ini ditemukan bahwa perilaku manajer di toko Eri Jamaan Kota Payakumbuh memiliki pengaruh signifikan dalam organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa masalah utama dari toko ini, yaitu yang pertama, keputusan yang terpusat pada manajer. Yang kedua, pembagian tugas yang tidak jelas. Yang ketiga, kurangnya pertemuan rutin. Yang keempat, sikap manajer yang kurang jelas. Yang kelima, pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan riset pasar terlebih dahulu. Yang keenam, yaitu kurangnya evaluasi. Secara keseluruhan, masalah utama dari toko ini perlu diselesaikan dengan mengubah gaya kepemimpinan dari pihak manajer terlebih dahulu, sehingga masalah-masalah pada poin di atas dapat mulai dicarikan solusinya untuk meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan di toko Eri Jamaan Payakumbuh. Selanjutnya saran. Setelah melakukan penelitian pada toko Eri Jamaan Payakumbuh, peneliti memberikan beberapa masukan yang perlu dilakukan agar perkembangan toko menjadi semakin pesat, yaitu yang pertama, sebaiknya pihak internal mempertimbangkan untuk membuat struktur organisasi yang jelas sehingga hak, wewenang, kewajiban, serta pembagian tugas dapat terpampang jelas dan diketahui oleh seluruh bagian yang dimiliki oleh toko Eri Jamaan Payakumbuh.
Yang kedua, pihak manajer ikut melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, proses menjalankan hasil keputusan, dan evaluasi hasil keputusan. Yang ketiga, pihak internal membentuk tim khusus yang nantinya tercantum dalam struktur. Tim ini memiliki tugas untuk mengontrol seluruh proses mulai dari awal pengambilan keputusan sampai dengan akhir, yaitu evaluasi keputusan. Yang keempat, membentuk tim khusus yang melakukan riset pasar untuk menggali informasi terkait perkembangan yang terjadi di luar toko. Yang kelima, pembagian tugas dan tanggung jawab para karyawan sesuai bagian toko, yaitu bagian mukenah dan sajadah, bagian tekstil, bagian hantaran pernikahan, dan bagian. Sekian dari kelompok kami. Jika ada lebih dan kurang, mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.